Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk semester 7, hari ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep data mining ya. Jadi di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang konsep dan kapan harus menggunakan data mining. Oke, nah serta nanti kita bahas juga tentang metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam kasus-kasus pada data mining. Oke, mungkin langsung aja. Nah, sebenarnya apa sih data mining gitu kan? Kenapa harus dipelajari di semester 7? Oke, jadi secara bahasa, data mining artinya menambang data. Oke, artinya menambang data yaitu kita akan mengolah sebuah data, kita akan melakukan pemrosesan terhadap sebuah data dan akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Oke, jadi ketika ada data, data itu diproses atau data itu tadi ditambang, oke, lalu diproses, lalu akan muncullah sebuah pengetahuan yang baru. Oke, nah untuk data mining sendiri terbagi menjadi dua untuk tipe pembelajarannya, ada yang supervised learning dan ada yang unsupervised learning. Artinya apa? Untuk yang supervised learning ini yaitu pembelajaran yang dilakukan atau kita butuh pengajar di sini, kita butuh guru dan sebagainya atau dosen. Nah, untuk yang unsupervised mungkin bisa dipelajari sendiri. Oke, nah dari kedua ini tadi dibagi menjadi beberapa metode. Oke, dari yang supervised dengan unsupervised itu terdiri dari beberapa metode lagi. Contohnya yang supervised yaitu metodenya di sini adalah ada estimasi, ada prediksi, dan ada klasifikasi. Oke, jadi ada 3 untuk yang supervised, estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Nah, untuk yang unsupervised yaitu ada clustering dan asosiasi. Oke, jadi ada 5 metode dalam data mining yang sering digunakan, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Di mana masing-masing metode ini memiliki beberapa algoritma. Oke, jadi dari beberapa metode ini tadi, yang 5 metode tadi, itu di bawahnya masih ada algoritma-algoritma. Oke, contohnya, untuk yang estimasi, ada yang namanya linear regression atau regresi linear, atau ada juga nanti regresi linear berganda, dan sebagainya untuk mengestimasi. Oke, lalu ada prediksi. Oke, jadi prediksi ini ada banyak ya, seperti prediksi cuaca, prediksi penjualan, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada neural network. Oke, nanti akan kita pelajari juga beberapa contoh algoritmanya. Oke, lalu ada klasifikasi. Untuk mengkelaskan ya, biasa digunakan salah satu metodenya yaitu Nash Bayes. Nah, untuk clustering sendiri, di sini saya kasih sampel dua algoritmanya yang sering digunakan, yaitu ada K-means dan ada K-medoids. Oke, jadi ada K-means dan ada K-medoids. Dan ada masih beberapa lagi nanti yang akan kita bahas. Lalu ada asosiasi yang paling sering digunakan yaitu namanya a priori. Oke, jadi ada linear regression, ada neural network, ada Nash Bayes, K-means, K-medoid, dan a priori. Nah, dari beberapa algoritma ini akan kita bahas nanti ya. Akan kita bahas algoritmanya satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin ada sekitar 6 algoritma yang akan kita bahas ke depannya. Oke, jadi saya harap kamu akan, kalau bisa kamu berperan aktif di sini, artinya kalau nanti saya buat video tentang estimasi, maka kamu pelajari itu, kamu tonton estimasi. Kamu baca juga nanti bahan tentang estimasi. Dan harapan saya, kamu bisa mencari contoh beberapa jurnal nanti ke depannya. Misalnya kita belajar estimasi, maka kamu cari jurnal mengenai estimasi atau studi kasus yang menggunakan metodenya estimasi, algoritmanya mungkin nanti bisa kita tentukan. Oke, nah gitu juga untuk yang prediksi, klasifikasi, dan seterusnya. Jadi peran aktifnya yaitu gunakan jurnal. Karena mau tidak mau, ketika kamu nanti menulis skripsi, mengerjakan skripsi, kamu penelitian, salah satu keluarannya adalah selain skripsi, yaitu ada namanya untuk membuat paper ya, atau jurnal. Oke, jadi kamu akan buat paper yang akan dipublish di wadahnya yang itu jurnal. Sudah, jadi harus dipelajari dari sekarang.
Jangan nanti ketika mau nyusun skripsi bingung gimana cara buat paper, oke, gimana cara buat karya ilmiah. Jadi nanti kita pelajari di sini, kita bahas juga menggunakan jurnal-jurnal yang sudah tersedia. Oke, nah kita next berikutnya. Nah mungkin tampilan seperti ini udah sering kamu temui. Oke, baik itu di perpustakaan, oke, baik di toko buku dan sebagainya. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kita ambil gitu maknanya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu di perpustakaan, oke, kamu lagi mau cari buku. Oke, kamu mau cari buku. Pasti misalnya kamu mau cari buku tentang data mining. Oke, tentang data mining. Maka kamu akan menuju rak, bagian rak yang khusus membahas tentang komputer. Lalu di situ juga khusus membahas tentang data mining. Jadi sudah disusun sedemikian rupa. Kalau dia bukunya raknya komputer, maka di situ ada data mining, ada sistem pakar, ada SPK. Nah, dari yang rak besar tadi mungkin sudah terbagi-bagi lagi. Di rak pertama contohnya bukunya data mining semua. Oke, di tingkat kedua mungkin pakar, di tingkat ketiga mungkin ada SPK dan seterusnya. Oke, jadi pengelompokan-pengelompokan seperti itu dasarnya adalah diambil dari salah satu metode pada data mining. Oke, tapi ingat, buku yang akan dikelompokkan memang jumlahnya benar-benar harus banyak ya, ribuan lah atau minimal ratusan. Kalau cuma 10 buku, saya rasa nggak perlu kamu tentukan, oh ini rak untuk buku komputer, nggak perlu. Cukup kamu susun aja dalam satu rak. Di situ orang bakal gampang mencarinya karena cuma 10 buku. Tapi kalau sudah ratusan atau ribuan, kamu buat sistemnya acak, contohnya di toko buku. Kamu mau cari buku tentang masakan. Oke, tentang masakan. Tapi di toko itu tidak menerapkan data mining. Tidak dikelompok-kelompokkan. Jadi, di dalam satu rak, itu ada buku tentang security, ada buku tentang biologi, ada buku tentang makanan. Nah, kalau misalnya tidak dikelompokkan, maka pengunjung atau pembeli akan kesulitan ketika mencari sebuah buku yang diinginkan. Oke, jadi fungsinya data mining adalah untuk mempermudah, oke, untuk mempermudah pencarian. Salah satunya ya, kalau dikelompokkan nyarinya kan lebih gampang. Oke, nah itu tadi data mining untuk yang mungkin bisa ke klasifikasi, asosiasi, clustering, dan sebagainya. Oke, nah lalu ada juga tampilan yang kedua nih. Oke, ada minimarket ya. Ada minimarket. Nah, sama konsepnya seperti perpustakaan tadi. Kalau di perpustakaan, buku komputer maka semua isinya komputer semua. Nah, kalau dari minimarket ini, nah di sini ini sangat kalau kita lihat antara barang yang satu dengan barang yang lainnya itu memiliki keterkaitan. Oke, jadi contohnya gini. Ketika kita mau membeli sebuah atau kita mau beli odol nih, biasanya orang kalau beli odol itu pasangannya apa? Oh, ada sikat giginya. Oke. Kalau beli roti contohnya. Oh, kalau mau beli roti biasanya kita nyari apa lagi? Mungkin cari selainya. Nah, jadi keterkaitan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya itu juga masuk ke dalam teknik data mining. Jadi ketika si orang A mencari barang yang satu, kira-kira dia bakal beli barang yang kedua atau tidak? Oke, kalau dia beli roti, kira-kira dia bakal beli selai atau tidak? Jadi seperti itu, ada keterkaitan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Oke, nah itu disebut dengan asosiasi. Nah, jadi metodenya biasanya atau algoritmanya yang digunakan adalah a priori untuk keterkaitan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Nah, lalu berikutnya, nah kalau lihat ini biasanya KPR ya, untuk melihat KPR. Jadi ada self assessment, ada berkas KPR, DP rumah dan seterusnya. Untuk menentukan sampai dia mencapai ke akad KPR ini juga dibutuhkan ilmu data mining dalam penentuan layak atau tidaknya nanti dia untuk melakukan KPR rumah. Nah, saya kasih analogi yang
yang singkat, oke, analogi proses tentang data mining. Jadi sini saya buat dua bagian atau dua sampel. Nah, yang pertama ada namanya menambang emas atau gold mining. Ada yang kedua namanya menambang data atau data mining. Nah, dari kedua hal ini ada sebuah kemiripan atau ada sebuah kesamaan antara menambang emas dengan menambang data. Oke, yang pertama kita pelajari untuk gold mining. Nah, untuk menambang emas, apa yang orang lakukan? Oke, apa yang orang lakukan ketika dia ingin dia ingin mendapatkan atau dia ingin menambang sebuah emas atau menghasilkan outputnya itu emas. Oke, kalau kita mau buat emas, maka kita harus cari dulu sumbernya. Nah, sumber dari emas apa? Mungkin kita cari dulu di mana ada bukit emas. Oke, kita cari dulu sumber datanya atau sumber emasnya tadi. Oke, berarti letaknya ada di Bukit Emas. Ketika sudah dapat Bukit Emas, oke, kita udah temuin nih Bukit Emas. Kita tahu di situ ada emas. Maka yang kita lakukan adalah kita menambang, kita melakukan proses di situ, proses penambangan untuk mendapatkan emas. Oke, ketika sudah diproses, nah di proses ini kan ada banyak ya. Jadi tahapannya dalam prosesnya ada banyak dalam proses penambangan. Dia mencari emasnya, udah dapat emasnya, lalu emasnya diapakan lagi? Diolah. Ya, udah pasti diolah. Ketika selesai diolah emasnya tadi, baru bisa menjadi emas yang dapat dijual. Oke, jadi prosesnya ada panjang. Ketika yang pertama cari dulu bukit emasnya atau sumbernya, lalu lakukan proses menambang. Oke, kita gali emasnya, kita cari emasnya, setelah dapat emasnya diapakan lagi prosesnya. Setelah dilakukan proses barulah mendapatkan sebuah hasil yaitu emas tadi yang dapat dijual. Oke, nah lalu hubungannya dengan data mining apa? Nah, kita lihat di sini prosesnya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, ketika kita ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus cari dulu datanya. Oke, contohnya gini, sebuah perusahaan, atau sebuah sekolah. Sebuah sekolah terdiri SMA ya, terdiri dari dua jurusan, yaitu ada jurusan IPA dengan jurusan IPS. Oke, ada dua jurusan IPA dan IPS. Nah, untuk menentukan siapa yang berhak masuk ke IPA dan siapa yang berhak masuk ke IPS, maka harus dilakukan sebuah pemrosesan. Untuk mendapatkan pengetahuan siapa yang akan masuk IPA dan masuk IPS harus dilakukan sebuah pemrosesan. Yang diproses apa? Yang diproses adalah data siswanya. Jadi masuk ke tahap pertama. Untuk masalah pengetahuan berarti kita harus punya data. Yang dicari adalah data. Berarti tahap pertama kita kumpulkan dulu data tentang siswa, nilai siswanya. Mungkin dari data ini tadi ada banyak ya, bisa aja contohnya nilai matematikanya berapa, nilai biologi, nilai fisika, nilai sosiologi, nilai sejarah, nilai geografinya itu gimana, akuntansinya gimana. Jadi dari proses tadi, contohnya gini, misalnya kalau dia kalau dia mau ke IPA, berarti dia harus punya nilai matematika yang bagus, nilai fisikanya harus bagus. Nah sementara datanya kan masih data mentah ya, nilainya keseluruhan nilai rapot. Nah dari nilai keseluruhan tadi, nilai rapot tadi yang beragam nilainya, maka masuklah ke proses menambang. Di proses menambang ini kita pilah-pilah. Mana yang nilai matematikanya tinggi, mana yang nilai sejarahnya tinggi, mana yang nilai fisikanya tinggi, mana yang nilai geografinya tinggi. Nah, disitulah dilakukan proses penambangan data. Ketika selesai melakukan proses penambangan data, barulah kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru bahwasanya si A ini layak masuk kelas IPA, yang si B layak masuk ke IPS. Nah begitu seterusnya. Tapi ingat, dalam konsep data mining, data yang akan diolah, harus namanya data mining atau biasanya ke big data, maka datanya usahakan banyak. Jangan cuma siswanya cuma ada 5 orang. Siswanya cuma 5 orang. Kalau cuma 5 orang nggak perlu pakai data mining. Kamu cukup susun di Excel, kamu tarik, ini nilainya yang ini tinggi, si A tinggi, si B tinggi. Nah, tapi kalau udah nanti datanya bentuknya ribuan, maka kamu butuh sebuah metode untuk penyelesaian.
Oke, maka gunakanlah metode pada data mining. Oke, nah ini proses analogi ya, analogi dari data mining sendiri. Oke, secara pengertian, oke, data itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Oke, jadi data itu terekam, oke, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Artinya gini, ada data, tapi dari data tadi kita belum tahu nih, ini hasilnya seperti apa. Nah, itulah data. Oke, lalu ada namanya mining. Nah, mining ini ada proses penambangan. Di sinilah kita lakukan pemrosesan, kita pilah-pilah datanya, mana data yang akan digunakan, mana yang tidak. Oke, mana yang data penunjang dan sebagainya. Lalu ada yang terakhir pengetahuan. Nah, di pengetahuan inilah yang disebut dengan pola atau aturan atau model yang muncul dari data atau hasil akhirnya nanti. Pengetahuan yang baru. Contohnya tadi kalau dia IPA gimana, ketentuannya kalau IPS gimana. Nah, ini menurut beberapa ahli, nanti mungkin bisa kalian baca ya di bahan yang sudah saya berikan kemarin. Oke, nah secara beberapa ahli di data mining dapat disebut sebagai proses untuk menemukan informasi atau pola dari ratusan atau ribuan field dari sebuah relasional database yang besar. Oke, nah ini kata si Mabrur dan Aryani 2012. Oke, lihat di sini. Data mining dapat disebut sebagai proses untuk menemukan informasi. Oke, berarti sini menemukan informasi berarti informasinya baru atau pola dari ratusan atau ribuan field. Nah, garis bawahi di sini ratusan atau ribuan field. Artinya data itu tadi harus banyak. Bukan cuma satu data, dua data, atau 10 data. Oke, ratusan atau ribuan field. Oke, nah nanti dalam misalnya ada yang berminat mengambil judul data mining, ingat, data mining digunakan jika masalahnya sesuai dengan metode-metode yang kita pelajari. Jangan pernah paksakan metode untuk mengikuti masalah yang ada. Oke, jangan pernah paksakan. Contohnya, masalahnya tentang perankingan. Kalau perankingan, kamu bawakan ke data mining, nggak sesuai, kurang cocok. Kalau perankingan ya silakan gunakan SPK, jangan dipaksakan menggunakan data mining. Nah, kalau misalnya mendiagnosa penyakit, yang namanya mendiagnosa atau mendiagnosa kerusakan itu sudah masuk ke sistem pakar. Jangan kau paksakan ke data mining. Lalu yang bisa dibawa ke data mining apa? Yaitu tadi ada 5 metode yang akan kita pelajari ke depannya. Ada namanya untuk pengelompokan, ada untuk klasifikasi, ada untuk prediksi. Misalnya kita mau prediksi nih, penjualan tahun depan gimana? Apakah meningkat atau menurun? Barang apa aja yang kira-kira laku? Oke, nah prediksi kira-kira sebulan ke depan cuaca gimana? Nah, itu bisa menggunakan teknik-teknik pada data mining. Oke, nah data mining sama dengan knowledge discovery database. Nah, kita lihat di sini proses KDD. Oke, proses KDD, knowledge discovery. Oke, nah proses KDD pertama kali yang harus dilakukan adalah selection. Oke, kita harus seleksi dulu datanya. Oke, kita harus seleksi datanya kira-kira data yang bisa digunakan yang seperti apa. Oke, lalu ada target data, ada preprocessor data, ada transform data. Nah, ini udah dipelajari ketika kamu dulu mungkin belajar database ya, belajar manajemen database, ada yang namanya normalisasi dan sebagainya. Oke, jadi harus diseleksi dulu data-datanya, bagian mana yang bisa digunakan atau tidak digunakan. Lalu ada proses data mining. Nah, berikutnya baru ada evaluasi. Oke, kita tentukan setelah kita transform data, maka kita akan menemukan pattern setelah dimasukkan data mining. Oke. Nah, data yang seperti apa yang bisa digunakan? Nah, ini contoh-contohnya. Ada beberapa contoh kasus nanti di sini ya. Keterangan, contohnya gini, ada nilai ya, ada nilai Dini, Dino, Dina, Dani, Dana, Danu, dan Doni. Memiliki nilai IPK masing-masing dan nilai absensi masing-masing. Dari sini ada keterangan juga, ada keterangannya gagal, lulus, dan sebagainya. Nah, ini data yang dapat diolah. Oke, kalau dia ada angka, itu berarti bisa diolah. Oke, kalau dia bentuknya bukan angka, gimana? Cuma keterangan gagal, lulus, nah itu juga bisa diolah nanti. Oke, nah jadi ada dia numerik dan ada nominal. Oke, kalau dia numerik bisa dikalkulasi. Kalau nominal merupakan tipe data yang tidak bisa dikalkulasi. Baik tambah, kurang, kali, maupun
bagi contohnya nanti ada prediksi ya penjualan. Oh, penjualannya contohnya gini, atau prediksi cuaca. Oke, cuaca itu kan nggak bisa pakai nilai. Oke, jadi cuaca itu cuma bisa, oh hari ini hujan, besok mungkin mendung, berawan, dan sebagainya. Oke, suhunya mungkin udaranya panas atau gimana. Jadi yang seperti itu tidak bisa dikalkulasikan. Oke, nah ini tadi ya, supervised learning dan unsupervised learning. Kalau supervised itu harus menggunakan guru karena mungkin langkah-langkahnya panjang. Kalau unsupervised learning ini bisa kamu gunakan atau kamu pelajari tanpa guru. Tapi dengan catatan harus banyak literaturnya atau jurnal-jurnalnya. Oke. Untuk tahapan utama proses data mining, untuk tahapan utamanya yaitu ada input data, ada metode yaitu algoritma data mining, ada output, output ini pengetahuannya nanti ya seperti apa, ada namanya evaluasi. Jadi ketika ada output harus ada evaluasi dulu, hasilnya sudah tepat atau belum. Inputnya tadi berupa data, lalu diproses menggunakan metode pada data mining. Ketika selesai diproses menggunakan metode akan muncul output. Nah, output tadi harus segera output tadi dievaluasi kembali, akurasinya gimana, tingkat akurasinya. Contohnya prediksi, yang namanya prediksi itu kan tidak benar 100%, namanya juga prediksi. Pasti ada yang namanya margin error. Nah, margin errornya itu nanti evaluasi lagi seberapa besar errornya. Nah ini metode yang tadi dijelaskan di awal, ada estimasi. Nah, estimasi sendiri algoritmanya ada linear regression, ada neural network, ada support vector machine atau SVM, dan lain-lain. Untuk prediksi sendiri atau peramalan ya, ada namanya linear regression yang juga bisa digunakan, ada neural network juga, ada support vector mesin. Nah, estimasi sama prediksi ini hampir sama. Estimasi dan prediksi hampir sama. Yang membedakan apa? Nanti dari variabel-variabel yang kamu gunakan. Contoh datanya. Kalau dia datanya angka semua, kita gunakan estimasi atau prediksi. Kalau nanti ada yang menggunakan contohnya seperti yang tadi, tidak dapat dihitung ya, keterangannya mungkin seperti nilainya A, B, C, D, atau lulus, tidak lulus. Nah, itu menggunakan metode yang mana. Nah, untuk klasifikasi sendiri, ada Naive Bayes, K-nearest neighbor, ada C45, ada ID3, chart, random forest, linear discriminant analysis, neural network, dan lain-lain. Untuk clustering, nah di sini yang paling sering digunakan ada K-means, ada K-median, ada juga SOM ya, lalu ada fuzzy C-means. Nah, ini hampir mirip dengan K-means. Lalu yang terakhir ada asosiasi. Nah, asosiasi ini paling favorit nih, biasanya kalau nggak a priori ya FP-GROW. Nah, untuk FP-GROW sendiri ini adalah pengembangan dari si a priori tadi. Jadi metode FP-GROW ini hampir mirip dengan a priori. Nah, ini contoh-contoh formula, nanti bisa kalian baca ya di bahan yang udah saya kasih. Ini contoh-contoh kalau dia clustering gimana, klasifikasi gimana. Nah, di sini ada software atau tools untuk melakukan pembuktian. Pembuktian dari hasil perhitungan kita. Misalnya kita udah ngitung manual, kita ngitung pakai Excel. Nah, hasil yang di Excel tadi kita sesuaikan sesuai enggak dengan yang diuji menggunakan software, contohnya WK. Ada yang namanya Rapid Miner, ada Rosetta, ada RSS, ada Excel Miner, ada Direct, ada Clementine, MATLAB, SPSS, dan masih banyak lagi. Ada juga software yang dibuat oleh mahasiswa Triguna ya, ada banyak tuh contohnya. Jadi bisa digunakan untuk proses-proses membandingkan ya antara hasil kita dengan hasil software. Mungkin itu aja penjelasan saya untuk di pertemuan kali ini. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan mulai belajar metode. Mungkin yang pertama kita akan pelajari metode a priori dulu, yang dibilang mudah sih tidak, tapi perhitungannya tidak terlalu rumit. Nah, coba masing-masing dari kalian download
atau kalian cari paper, kalian cari paper yang membahas tentang a priori, terserah studi kasusnya mau apa. Yang penting tentang a priori. Jadi minggu depan saya jelaskan minimal kalian sudah baca dulu jurnal atau papernya. Jadi saya nggak terlalu sulit menjelaskan karena ya namanya daring, saya rasa kurang maksimal ya, beda dengan ngajar langsung. Nah silakan dipelajari, nanti ya kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.